Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Permatasari dengan NIM 122202073. Saya dari Pendidikan Agama Islam semester 5 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar filsafat Islam yang ditujukan untuk menuntaskan ujian tengah semester pada mata kuliah filsafat Islam. Pertama yaitu jelaskan konsep filsafat Al-Kindi terkait hubungan antara filsafat dan agama, dan bagaimana Al-Kindi memandang bahwa filsafat dapat membantu memahami ajaran Islam secara lebih mendalam. Al-Kindi merupakan seorang filsuf pertama yang dikenal sebagai filsuf Arab, memiliki pandangan bahwa filsafat dan agama tidak bertentangan tetapi saling melengkapi. Dalam pandangannya, filsafat dapat digunakan untuk mendukung dan memperkuat ajaran Islam. Hubungan filsafat dan agama menurut Al-Kindi berpendapat bahwa filsafat merupakan jalan menuju kebenaran, dan agama pun juga mengajarkan tentang kebenaran, maka keduanya tidak saling bertentangan. Menurutnya juga, kebenaran itu bersifat tunggal, jadi kebenaran yang ditemukan melalui akal atau filsafat akan sesuai dengan kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan melalui agama. Al-Kindi meyakini bahwa dengan filsafat, seseorang dapat memahami lebih dalam suatu makna ajaran yang ia percayai. Ia juga percaya bahwa wahyu merupakan sumber utama dalam pengetahuan, tetapi filsafat juga dapat membantu manusia dalam memahami wahyu tersebut secara rasional. Misalnya, konsep-konsep dalam teologi, seperti sifat Tuhan dan keabadian jiwa, kemudian juga dapat dijelaskan lebih rinci melalui analisis filsafat. Filsafat sebagai alat untuk memahami ajaran agama. Bagi Al-Kindi, filsafat adalah alat intelektual yang membantu seseorang untuk menganalisis dan memahami ajaran Islam secara lebih mendalam dan lebih baik. Filsafat, khususnya logika dan metafisika, menyediakan struktur berpikir yang membantu manusia mendekati kebenaran dengan cara sistematis dan rasional. Al-Kindi menegaskan bahwa tidak ada kontradiksi antara ajaran agama dan pemikiran filsafat yang benar. Oleh karena itu, ia juga mendorong umat Islam untuk mempelajari filsafat, karena dengan mempelajari filsafat, itu akan memperkaya pemahaman mereka terhadap ajaran agama yang mereka anut. Pertanyaan kedua, Ar-Razi dikenal dengan pendekatan rasional dalam filsafatnya. Analisislah pandangan Ar-Razi mengenai. Pertanyaan kedua, Ar-Razi dikenal dengan pendekatan rasional dalam filsafatnya. Analisis pandangan Ar-Razi mengenai moralitas dan etika, dan apa yang membedakan pandangannya dari filsafat moral lainnya pada zamannya. Ar-Razi merupakan seorang filsuf dan ilmuwan terkenal dari dunia Islam, dikenal dengan pendekatan rasionalnya dalam filsafat, termasuk dalam bidang etika dan moralitas. Pandangannya dalam bidang ini seringkali berbeda dari pemikiran muslim lainnya pada zamannya, karena ia sangat menekankan peran akal dan penalaran manusia dalam menentukan apa yang benar dan salah, bukan hanya mengandalkan wahyu dan otoritas dari suatu agama. Pandangan Ar-Razi tentang etika dan moralitas dalam filsafatnya memandang bahwa moralitas didasarkan pada rasionalitas dan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan. Ia percaya bahwa manusia diberi akal oleh Tuhan untuk memutuskan tindakan mana yang baik dan buruk. Menurutnya juga, etika tidak hanya sepenuhnya berdasarkan pada ajaran agama, tetapi bisa dijelaskan dan dipahami secara rasional melalui pemikiran yang logis. Razi juga menekankan pentingnya keseimbangan antara keinginan jasmani dan rohani. Dalam konteks ini, ia berbicara tentang kebijakan sebagai sesuatu yang rasional, di mana orang harus berusaha mencapai kebahagiaan melalui kesederhanaan, pengendalian diri, dan pengetahuan. Perbedaan filsafat moral antara Ar-Razi dan filsuf lainnya pada zamannya adalah pada zamannya itu ada Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lainnya adalah fokusnya mereka kuat pada rasionalitas dan kemandirian dalam menentukan etika. Sementara filsuf lain cenderung menyatukan filsafat dengan ajaran agama. Ar-Razi lebih memisahkan keduanya. Ia percaya bahwa manusia bisa mencapai pengetahuan moral yang benar tanpa harus bergantung pada wahyu ilahi. Dan itu juga Ar-Razi tidak sependapat bahwa moralitas manusia harus selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat atau otoritas agama. Ia lebih fokus pada moralitas individu dan pengembangan diri melalui akal. Hal ini membuatnya dianggap sebagai seorang filsuf yang rasional yang lebih radikal dibandingkan banyak pemikir Islam pada zamannya. Secara keseluruhan, pendekatan Ar-Razi dalam etika dan moralitas didasarkan pada akal, kemandirian intelektual, dan pencarian kebahagiaan individu, yang membuatnya unik dari beberapa atau di antara beberapa filsuf muslim lainnya pada zamannya. Pertanyaan yang ketiga, Al-Farabi sering disebut sebagai
guru kedua setelah Aristoteles dalam filsafat Islam. Apa pandangan Al-Farabi tentang kota ideal atau Al-Madinah Al-Fadilah? Apa ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi? Dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep kebahagiaan? Pandangan Al-Farabi tentang kota ideal atau Al-Madinah Al-Fadilah. Al-Farabi menganggap bahwa tujuan akhir manusia membutuhkan lingkungan sosial dan politik yang kondusif. Al-Madinah Al-Fadilah adalah masyarakat yang dipimpin oleh seorang penguasa yang bijaksana dan adil yang memahami tujuan akhir manusia dan membantu warga kota untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Nah, pemimpin dalam kota ini diibaratkan sebagai seorang nabi atau filsuf yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kebaikan dan keadilan, serta memahami hakikat kehidupan dan alam semesta. Nah, ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi yang pertama adalah kepemimpinan oleh raja atau filsuf raja, pemimpin yang bijaksana. Kota ideal harus dipimpin oleh seseorang filsuf atau pemimpin yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran dari filsafat, yang mampu membimbing rakyatnya menuju kebenaran atau kebahagiaan. Kedua itu struktur sosial yang tertata. Masyarakat dalam kota yang ideal dibagi menjadi beberapa lapisan yang saling mendukung. Setiap manusia memiliki peran yang spesifik berdasarkan kemampuan dan keahliannya. Al-Farabi membayangkan struktur sosial yang harmonis di mana setiap warga negara menjalankan fungsinya sesuai dengan bakat dan kemampuan yang mereka miliki, baik sebagai pekerja, pengrajin, tentara, atau pejabat pemerintah. Ketiga yaitu kebersamaan dalam tujuan. Salah satu aspek penting dari kota ideal adalah bahwa seluruh warga kota memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kebahagiaan dan kebaikan yang tertinggi. Dan yang keempat yaitu pengetahuan sebagai dasar kehidupan. Bagi Al-Farabi, pengetahuan adalah dasar utama untuk menjalani kehidupan yang baik. Masyarakat idealnya memiliki ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan filsafat. Warga kota harus terus berusaha meningkatkan pengetahuan mereka untuk bisa memahami dan meningkatkan pengetahuan mereka untuk bisa menjalankan realitas kehidupan dan mencapai kebahagiaan sejati. Kemudian hubungan kota ideal dengan kebahagiaan. Menurut Al-Farabi, kebahagiaan adalah tujuan akhir manusia dan hanya bisa dicapai dalam lingkungan yang sosial yang ideal, di mana setiap individu mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara intelektual dan moralitasnya. Kota ideal bukan hanya tempat di mana kebutuhan material terpenuhi, tapi juga tempat di mana manusia bisa mengajar kebahagiaan melalui spiritual dan juga mampu mencapai kebahagiaan spiritual dan intelektualnya. Kebahagiaan ini dapat dicapai melalui pengetahuan, kebijaksanaan, dan kehidupan yang berbudi luhur. Pertanyaan yang keempat, Ikhwan As-Sofa atau persaudaraan kemurnian memiliki pendekatan ensiklopedis terhadap filsafat dan sains. Jelaskan metode apa yang digunakan oleh Ikhwan As-Sofa dalam menyatukan antara filsafat, sains, agama melalui risalah-risalah mereka, serta bagaimana mereka melihat peran akal dalam mencapai kebenaran. Metode Ikhwan As-Sofa dalam menyatukan antara sains, agama, dan filsafat. Yang pertama yaitu ada pendekatan ensiklopedis dan holistik. Ikhwan As-Sofa menggunakan pendekatan yang sangat komprehensif, di mana mereka menggabungkan semua cabang ilmu pengetahuan yang ada, baik berasal dari tradisi Yunani, Persia, maupun ajaran agama Islam. Mereka memandang ilmu sebagai suatu kesatuan, dan di mana semua cabang ilmu pengetahuan baik sains maupun agama pada akhirnya mengarah pada pencarian kebenaran yang tertinggi. Kemudian yang kedua ada keterpaduan filsafat dan agama. Bagi Iwan As-Sofa, filsafat dan agama bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi saling mendukung. Mereka melihat agama sebagai wahyu ilahi yang memberikan petunjuk moral dan spiritual. Sementara filsafat merupakan menyediakan alat rasional untuk memahami dan menjelaskan wahyu tersebut. Filsafat membantu manusia untuk menguraikan makna tersembunyi di balik ajaran agama, sementara agama memberikan panduan moral yang diperlukan untuk menjalankan kehidupan yang baik. Yang keempat yaitu penggunaan simbiolisme dan metafora. Dalam risalah mereka, Ikhwan As-Sofa seringkali menggunakan simbiolisme dan metafora untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Yang keempat itu ada sintesis antara akal dan wahyu. Nah, Ikhwan As-Sofa ini berusaha untuk menyatukan antara akal dan wahyu. Menurut mereka, akal manusia adalah alat yang digunakan untuk memberikan pemahaman tentang dunia dan alam semesta.
Sedangkan dan akal juga dapat digunakan untuk menafsirkan wahyu secara mendalam. Mereka percaya bahwa akal dan wahyu bekerja sama untuk mencapai kebenaran yang sempurna. Jika digunakan dengan benar, maka akal tidak akan bertentangan dengan wahyu, melainkan akal akan memperkuat pemahaman manusia terhadap kebenaran agama. Nah, jadi Iwan Asofa ini melalui risalah-risalah mereka berusaha untuk menyatukan antara filsafat, sains, dan agama dalam satu kerangka yang terpadu. Mereka percaya bahwa akal manusia memainkan peran sentral dalam mencapai kebenaran dan memadukan antara akal dan wahyu. Manusia dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia dan Tuhan. Pertanyaan yang terakhir yaitu, Ibnu Sina dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam dunia filsafat dan kedokteran Islam. Jelaskan teori emanasi Ibnu Sina serta bagaimana konsep ini mempengaruhi pandangan ontologis tentang Tuhan dan alam semesta. Nah, Ibnu Sina atau Avicenna ini adalah salah satu tokoh besar dan terkemuka dalam filsafat Islam yang terkenal karena pemikirannya yang menggabungkan antara filsafat Yunani seperti Aristoteles dengan ajaran agama Islam. Nah, salah satu konsep kunci dalam filsafat metafisikanya adalah teori emanasi yang menjelaskan antara hubungan antara manusia dan alam semesta. Teori ini menjadi dasar dari pandangannya tentang bagaimana alam semesta diciptakan dan bagaimana struktur ontologisnya termasuk peran Tuhan sebagai pencipta. Nah, teori emanasi Ibn Sina ini mengacu pada pandangan bahwa alam semesta ini diciptakan melalui proses emanasi atau pancaran yang terus-menerus dari Tuhan, yang merupakan wujud tertinggi atau sebab pertama. Nah, proses ini dijelaskan sebagai aliran kebenaran atau keberadaan yang dimulai dari Tuhan dan menurun ke berbagai tingkatan realitas. Nah, di sini ada salah satu contoh tahap penting dalam teori emanasi Ibnu Sina, yaitu adalah Tuhan sebagai wujud tertinggi. Dalam pandangan Ibnu Sina, Tuhan adalah wujud yang mutlak dan satu-satunya yang niscaya. Ini berarti apa? Bahwa Tuhan adalah satu-satunya entitas yang eksistensinya tidak tergantung pada apapun, melainkan eksistensi dan esensinya sama gitu ya. Tuhan sepenuhnya sederhana dan tidak dapat dibagi-bagi. Dalam hal ini, Tuhan adalah sumber dari segala keberadaan dan keberadaan lainnya atau alam semesta yang bergantung pada Tuhan. Contoh lainnya ada hierarki keberadaan. Teori emanasi menciptakan struktur kosmologis yang hierarkis, di mana realitas terdiri dari berbagai tingkatan keberadaan, mulai dari Tuhan hingga dunia fisik. Di bawah Tuhan ada rangkaian kecerdasan atau intelek-intelek yang jumlahnya sesuai dengan jumlah langit dan dalam kosmologi kuno. Nah, kemudian juga kecerdasan bertanggung jawab atas penciptaan kecerdasan yang di bawahnya. Nah, keterhubungan antara ontologis antara Tuhan dan dunia, meskipun Tuhan tetap transender dan di luar alam semesta, teori emanasi menegaskan adanya hubungan ontologis antara Tuhan dan dunia yang diciptakan. Alam semesta bukanlah sesuatu yang independen dan terpisah dari Tuhan, melainkan berasal dari Tuhan dan mempertahankan keberadaannya melalui hubungan emanatif ini. Nah, demikian itu juga Tuhan selaku terlibat dalam keberadaan alam semesta, meskipun bukan dalam pengertian tindakan langsung ataupun personal. Melalui teori ini juga Ibnu Sina memberi kerangka ontologis yang menjelaskan bagaimana alam semesta berhubungan dengan Tuhan untuk mempertahankan Tuhan sebagai entitas yang sepenuhnya transender dan sempurna. Teori ini juga menekankan bahwa akal manusia berhubungan dengan akal yang aktif dan memainkan peran penting dalam memahami dan mencapai kesempurnaan melalui pengetahuan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari jawaban-jawaban atas pertanyaan soal ujian tengah semester mata kuliah filsafat Islam. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.